Kan saya kan lihat di spion tengah nih, kayak samar-samar ada kayak perempuan. Pas saya ngeliat lagi masih samar tuh, masih kayak belum yang jelas gitu kan. Tahu-tahu makin jelas mas, yang di belakang. Ternyata pas udah makin jelas, itu saya kayak langsung ngeblank. Saya langsung das. Ini exit tol kan biasanya kan kita ada pembatas ya jalan. Itu mobil saya udah arahnya ke pembatas. Sekitar tengah malam kebangun ada suara cewek nangis. Nah pas ada suara cewek nangis saya masih positive thinking nih Mas Gilang. Oh iya yang di ujung sana Pak Sutri nih. Pikiran saya lagi berantem atau gimana, terus si perempuan ini nangis. Wajar lah namanya Pak Sutri gitu kan ya, awalnya gitu. Kebangun lagi tengah malam ada yang netes. Jadi kok kayak ada air netes masa bocor gitu kan pikir saya. Pas saya nengok ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan di video malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah diganggu atau diteror di kos-kosan di daerah Solo. Jadi di sana dia ngalamin gangguan horor dan teror horor sampai ngikut ke sehariannya dimanapun dia berada. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mas Irul. Halo Mas. Halo, akhirnya ketemu di sini kita di Semarang. Iya. Jodohnya ketemu di Semarang nih Mas ya. Alhamdulillahnya. Iya. Emang stay di Pekalongan. Dari Pekalongan kita ketemu tengah-tengah Semarang. Melipir dikit lah, bukan tengah-tengah ya kan. Makasih Mas ya udah mau datang sini buat mau nyeritain ini. Dan ini kejadiannya kapan Mas? Di tahun 2019. Awal mula kejadiannya. Oke, 2019. Waktu itu ngekos, itu apa nih Mas? Ada pekerjaan atau gimana? Dinas atau apa? Itu pekerjaan sih, tuntutan kerjaan. Jadi di kosnya itu cuman ditidurin seminggu paling semalam 2 hari semalam ya. Tapi bolak-balik gitu ya? Bolak-balik setiap seminggu sekali. Oh, makanya ngekos kan? Ngekos. Make sense. Nah, budgetnya biar lebih irit kan mungkin kantor ya. Itu keputusan kantor lah. Iyalah, Pekalongan Solo kan lumayan ya. Iya. Bensin apa gimana ya udah ngekos aja lah. Iya. Tambah ya biar irit ini juga tenaga ya kan, nggak capek-capek banget di perjalanan. Iya, dan awal mulanya di kosan itu ternyata ini ada, maksudnya gimana Mas? Terornya gimana nih Mas di kosan itu? Ya terornya yang di awal-awal kayak suara-suara, nangisan, sampai yang paling ekstrim ada. Oke. Ini ditahan dulu Mas ya. Oke, siap. Ceritanya jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mas Irul, nonton video ini dari awal sampai habis karena video malam ini bakal seru banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke, Mas Irul, langsung kita mulai Mas ya cerita. Siap, Mas Gilang. Iya, jadi awalnya cerita ini pas pertama masuk kerja di bank. Jadi ini perusahaan bank swasta di daerah Pekalongan, cuman khusus di Jawa Tengah. Nah, saya masuk ini jadi driver nih. Jadi driver yang khusus nganterin satu orang. Jadi yang saya anterin ini dia komisaris utama di Jawa Tengah, sekaligus eksekutif komite di pusat di Jakarta gitu Mas Gilang. Awal-awal kerja nih aman nih, selama 3 bulan awal tuh aman.
ya keluar kota segala macam, keluar provinsi itu udah aman. Di bulan keempat, masuk bulan keempat nih, lepas bulan ketiga, itu meeting di Solo, awal bulan, meeting di Solo. Pas waktu pulang, kita sebutnya Pak Komut aja ya Mas ya. Pak Komut ini bilang, kita mulai bulan ini harus sering ke Solo Mas katanya. Jadi setiap seminggu sekali tuh harus ke Solo karena memang ada masalah yang harus diselesaikan gitu Mas Gilang. Itu awalnya masih PP nih Mas Gilang, masih PP, jadi di setiap hari Kamis itu pasti ke Solo. Selama sebulan ini ternyata masalah nggak kelar sampai di bulan kelima si Pak Komut ini bilang mulai bulan kelima kita harus ke Solo tapi nginep. Oh, oke. Gitu. Ini pihak kantor udah nyariin tempat tinggal kayak kos eksklusif gitu Mas Gilang. Jadi kayak ada 2 lantai. Di depannya ada rumah si pemilik. Nah si yang bawah itu yang khusus ber-AC. Nah si Pak Komut ini tinggalnya di bawah nih kamarnya. Nah saya yang di atas. Di atas itu naik tangga, terus di sebelah kanan kamar saya, depannya ada kamar. Nah yang ke sana ke kiri lorong, ujung ada kamar Pak Sutri. Bedanya apa di atas sama di bawah? Nggak pakai AC kalau yang di atas. Oh, di atas nggak pakai AC. Pas malam pertama nih, minggu pertama ke sana. Minggu pertama kita ke Solo, kerja nih hari Kamis nyampe Solo, biasa malamnya kita ke kos tersebut. Habis itu biasa nih namanya driver ya Mas Gilang ya, kalau habis maghrib, habis kerja kan habis maghrib tuh nyampe ke kos, kalau Pak Komut makan segala macam, saya kan bersih-bersih mobil tuh, nyuci mobil segala macam, selesai habis isaan keluar nih saya jalan kaki, makan sendiri, ngopi segala macam di angkringan. Pulang itu sekitar jam setengah 10-an malam. Pulang ke kos nih. Ya kondisi di kos udah pada tidur lah Mas. Jadi kayak Pak Komut juga pasti udah tidur segala macam. Naik nih ke kamar, masuk, saya coba tidur. Pas saya coba tidur, sekitar tengah malam kebangun. Ada suara cewek nangis. Nah pas ada suara cewek nangis, saya masih positive thinking nih Mas Gilang. Oh iya, yang di ujung sana Pak Sutri nih. Pikiran saya mungkin lagi berantem atau gimana, terus si perempuan ini nangis. Wajar lah namanya Pak Sutri gitu kan, awalnya gitu. Terus saya masa bodoh, kebangun lagi, masih nangis. Akhirnya saya buka pintu kamar nih, ngecek ke lorong, nggak ada suara di situ. Jadi nangisnya bukan di situ ternyata Mas Gilang. Masih malam itu tuh masih gangguannya suara aja nih. Akhirnya ya udahlah skip lah malam pertama, aman karena suara-suara aja lah, masih biasa standar gitu. Minggu depan hari Kamis ke Solo lagi. Pak Komut biasalah di ruangan Komut meeting segala macam. Kalau saya kan cuma di pantry ngobrol sampai sore, balik nih ke kos. Ini kan hari Kamis berarti malam Jumat nih, minggu kedua. Kayak biasa kayak kemarin, nyuci mobil habis maghrib, keluar makan. Nah jadi sebelumnya nih saya gambarin dulu kosnya Mas Gilang ya. Jadi kalau ini jalan utama lurus, nanti masuk nih ada pertigaan, kosnya nih di pertigaan pas. Jadi kayak apa ya namanya, tusuk sate apa itu kalau di pertigaan gitu, di dalam kampung gitu. Iya, ini depannya gang ya? Depannya gang. Iya, tusuk sate. Jadi di situ pas. Nah naik ini di kamar saya iniin dulu. Kamarnya itu ya standar lah 4x4, cuman kamar mandinya kan di dalam. Nah kamar mandinya kalau yang di atas itu temboknya nggak full Mas, jadi nggak full nyampe plafon, masih ada sisa di antara tembok kamar mandi sama plafon. Jadi kalau kita naik tangga nih ngintip kamar mandi kan bisa tuh, ya kayak gitu tembus. Nah oke, akhirnya nginep nih di situ, pulang makan jam 10 malam itu di situ. Nyoba tidur Mas Gilang, pas awalnya tidur kebangun lagi tengah malam, ada yang netes. Jadi kayak ada air netes, masa bocor gitu kan, pikir saya. Pas saya nengok ke atas, kan kepala saya itu pas di tembok kamar mandi Mas Gilang. Nah di depan sana itu pintu sama jendela tuh. Jadi kasur saya tuh ngadep ke jendela. Pas saya nengok ke atas nih Mas Gilang, ternyata di situ ada yang lagi duduk.
Apaan itu Mas? Jadi di tembok yang tadi saya bilang nggak nyampe plafon, yang tembok kamar mandi itu lagi duduk perempuan tapi nangis. Tapi mukanya masih ketutup. Oke, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, nangis aja gini sambil gini gitu kan. Saya pikir astagfirullah ini apa lagi nih. Di situ saya udah kayak nge-freeze awalnya kan. Kayak harus gimana ini, harus gimana. Akhirnya bangun ngambil dompet sama rokok doang. Keluar saya keluar kamar tuh. Saking paniknya tuh Mas Gilang di situ. Oh berarti dari kemarin yang minggu pertama nangis berarti ini. Cuman yang minggu pertama saya belum diliatin, cuman baru suara aja Mas Gilang. Terus kayak akhirnya saya keluar nyoba buat nenangin diri di angkringan depan depan gang kan masih buka tuh kalau tengah malam di sana. Nenangin diri kayak ngobrol nih, tuh harus gimana di sana kok ada kayak gini Pak gitu kan. Si bapaknya juga malah kayak kesannya nutupin gitu Mas Gilang. Jadi kayak mungkin biar laku atau gimana kan nggak tahu ya. Akhirnya sampai jam 3 kalau nggak salah 3 pagi saya baru balik lagi ke kosan dan udah nggak ada tuh di atas kamar mandi itu udah aman tuh, udah clear. Coba tidur aman sampai besok pagi kerja pulang masih aman. Balik lagi ke sana minggu depan nih, malam Jumat depan kan, Kamis depan, minggu ketiga ya berarti ya, minggu ketiga saya balik ke Solo kayak biasa kerja sampai sore, malam nyuci mobil segala macem. Ya pokoknya itu udah template banget Mas. Kalau namanya driver kan template di kerjaannya lah kalau malam tuh kayak gitu. Biar besok pagi pas kita berangkat ke kantor tuh mobil udah bersih gitu kan, keluar garasi kosan itu. Nah akhirnya naik nih ke kos jam 10 malam kayak biasanya, sekitar jam segitulah. Habis dari angkringan lah biasa ngopi makan. Saya tuh di situ udah ini Mas, dari minggu pertama kedua dengar suara nangis, saya bawa headset kayak nggak pengen keganggu karena besok saya kerja seharian terus sorenya pulang ke Pekalongan kan, biar bisa tidur pikir saya gitu. Benar. Biar bisa istirahat. Akhirnya bawa headset dengerin lagu tuh, bisa tidur saya, bisa tidur sampai saya kebangunnya gara-gara kaget. Kira-kira kayak jam 1-an kalau nggak salah, jam 1-an malam. Kebangunnya gara-gara saya kan tidur posisi di belakang saya tembok kamar mandi. Nah, kasur saya ujungnya sama tembok jendela sama pintu itu ada sekitar 1 meter jaraknya. Oke. Ya kan kasurnya kan kalau itu kasur yang di bawah gitu kan ya, kayak matras gitu di bawah. Itu saya ditarik kakinya sampai ke tembok bawah jendela. Hah? Jadi kayak kita tidur ditarik kakinya. Iya. Ya itu kagetnya gara-gara kaki saya nabrak tembok. Oh. Duk gitu kan. Tapi berasa pas ditarik? Berasa kayak digenggam kakinya gini terus ditarik. Itu kayak aduh, udah kayak mau istighfar ya istighfar. Maki-maki ya maki-maki gitu kan. Maksud saya gini, kalau logikanya kalau saya tidur terus saya yang jabrah misalnya, harusnya ke samping dong gitu kan. Atau misal kepala saya yang muter gitu kan. Ini enggak, kaki saya lurus ke sana kayak ditarik gitu. Akhirnya saya kayak langsung kaget bangun. Nah dia itu di atas itu masih di atas itu, masih nangis. Tapi di situ dia ngeliatin mukanya. Di malam itu dia ngeliatin mukanya. Kalau yang kemarin kan masih ketutupan, ini dia ngeliatin mukanya itu. Kalau saya jelasin ya enggak gimana ya, kalau nyeremin sih enggak sebenarnya ya. Kalau biasanya kan ada yang nyeremin rusak atau apa, itu enggak. Dia lebih ke pucet banget. Sampai kayak urat-urat hijaunya itu kelihatan di sini tuh. Kayak nangis nih kenapa gitu kan. Saya kan penasaran tuh kayak. Cuman penasaran saya pas nge-freeze itu juga takut gitu kan. Nah di malam itu akhirnya saya kayak malam sebelumnya lah, langsung kabur, langsung nyaut karena di meja kan pasti rokok sama dompet di situ sama HP. Saya ambil kabur. Lah angkringan yang di depan gang ini udah tutup nih jam 1. Akhirnya di sebelah sini ada minimarket yang 24 jam. Nah saya di situ ngopi sampai apa sih kalau di Jawa tuh kayak
tarhim ya yang mau subuh Iya, itu. yang mau subuh. Heeh. Sampai itu baru saya berani balik Mas Gilang. Baru berani balik. Nah, pas kebetulan balik itu dia udah nggak ada karena udah ya mungkin udah mau subuh kali ya. Iya. Jadi udah safe, saya pikir udah aman lah. Jadi cuman bisa tidur paling sejam karena sejam 2 jam lah, jam 4 kan itu. Jam 6 udah mulai bangun kan, udah siap-siap berangkat nganterin Pak Komut ke mana? Ke kantor. Nah, yang over parah lagi nih pas perjalanan pulang dari Solo Jumat sore hari itu. Jadi ini kebetulan bukan sore sih, siang. Biasanya Pak Komut ini baliknya sore jam habis asar lah, habis sholat asar gitu kan. Dia ngajak balik ke Pekalongan. Ini dia nggak tumben-tumbenan, jam 1:30 siang dia ngajak saya balik. Oke. Tumben-tumbenan tuh, kayak mungkin ada acara juga nggak tahu juga ya. Akhirnya kayak, aduh kok jam segini, kayak panas-panasnya kan. Akhirnya ya udahlah balik. Dia cuman pesen pas mau jalan, Mas nanti tolong mampir ke Cimoryland di Ungaran. Oke. Kan kalau dari Solo lewat tol kan tinggal keluar tol mana namanya tuh, Bawen, nyampe tuh ke Ungaran tuh. Nah, dia cuma pesan gitu tuh. Nah, kalau Pak Komut ini, dia kalau di jalan duduknya nggak pernah di belakang Mas sebelumnya. Jadi dia itu selalu duduk di depan karena memang orangnya seneng pergi jauh kali ya, jadi seneng liatin jalan, dia duduknya di depan. Dia cuma bilang kayak gitu, oh oke, siap Pak, saya gituin. Pas saya lagi jalan, saya ngeliat Pak Komut tidur nih. Yang saya aneh, di belakang, jok belakang itu, kayak ada sosok perempuan itu. Kayak adanya nih gimana Mas? Jadi kayak, kan saya kan lihat di spion tengah nih, kayak samar-samar ada kayak perempuan. Pas saya ngeliat lagi masih samar tuh, masih kayak belum yang jelas gitu kan. Udah nyampe sekitar, pokoknya nggak jauh sebelum exit tol Bawen mau ke Ungaran itu. Tahu-tahu makin jelas Mas, yang di belakang. Ternyata pas udah makin jelas, yang di kos ngikut. Yang tadi ikut masuk ke mobil. Ikut ya? masuk. Saya juga nggak tahu maksudnya dia mau apa, saya nggak tahu kan. Nah di saat itu yang saya nggak tahu adalah tahu-tahu saya kayak tidur sama nggak tidur, padahal saya lagi bawa mobil. Jadi pas saya habis ngeliat jelas si perempuan ini, si makhluk perempuan ini, itu saya kayak langsung ngeblank, sadarnya bangunnya itu pas tahu-tahu kalau Pak Komut kan di sebelah kiri nih, di depan. Di sini saya ada yang nepok Mas Gilang. Ada yang nepok, tek. Saya langsung das. Ini exit tol kan biasanya kan kita ada pembatas ya jalan. Itu mobil saya udah arahnya ke pembatas. Udah arah ke pembatas, pas saya melek langsung saya banting ke kiri. Nah untungnya itu exit tol Bawen yang saya memang mau keluar. Untungnya, jadi pas saya banting ke kiri itu otomatis bangun dong si Pak Komut kan, kaget juga dia. Dia tanya, kenapa Mas? Enggak apa-apa Pak, tadi hampir kelewat. Kan Bapak mau ke Cimory, kata saya gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, kirain ngantuk, kata dia. Enggak kok Pak. Saya nggak pernah cerita tuh masalah itu tuh. Emang apa ya? Ya walaupun beliau bukan orang yang skeptis, cuman saya takut aja gitu kalau mau cerita hal-hal kayak gitu kan ke beliau ini, karena nggak ada sangkutan sama kerjaan juga kan. Akhirnya yaudah nyampe ke Cimoryland, saya langsung di situ cuci muka, terus ngerokok, pesen beli kopi yang botol itu. Saya langsung, ini yang bener aja, masa ngikut, kata saya kayak gitu kan Mas. Akhirnya kayak, oh udahlah, bismillah deh gitu kan. Si Pak Komut lagi belanja susu buat oleh-oleh anaknya gitu kan. Akhirnya kayak udah selesai, nggak ada lagi tuh di situ, nggak ada. Sampai rumah saya udah nggak lihat nih, di mobil belakangnya udah nggak lihat. Pas sampai rumah itu kan udah sore lah ya, kayak karena berhenti lama sih di Cimory itu hampir maghrib itu Mas Gilang. Hampir maghrib saya nyampe ke rumah, terus saya pulang ke rumah saya sendiri kan. Nyampe ke rumah itu, di situ saya langsung demam, kayak
masuk ke rumah, menggigil, kayak apa ya, kayak orang lagi mau demam gitu loh Mas Gilang. Iya. Langsung berubah ya badannya. Iya, langsung berubah. Terus, nah saya kan biasanya langsung masukin motor ke garasi. Kalau tadi kan mobilnya Pak Komo tuh udah ditaruh di rumahnya kan. Saya masuk, itu kayak udah ada yang aneh tuh. Jadi pas dari garasi rumah masuk ke kamar itu, jalan ngelewatin pohon mangga. Jadi di samping kamar saya itu ada pohon mangga, ada ayunan. Oke. Nah di situ kayak ada yang aneh, kayak ada sosok nih di sini. Cuman saya belum yang ngeh kan karena badan kayak berasa demam gitu. Saya masuk kamar, menggigil. Saya langsung ini nih kayak kok kayaknya di sana ada yang aneh tadi gitu kan. Saya buka nih karena itu kan pas-pas banget mau maghrib, malah udah maghrib saya di situ tuh. Di situ saya buka gorden jendela kamar. Si perempuan yang tadi ternyata di ayunan itu. Dia diem di situ. Di situ dia diem gitu kan. Saya langsung ini menjadi pertanyaan kenapa si perempuan ini ngikut sampai sini gitu kan. Belum ketemu tuh jawabannya saya tuh. Cuman yang bikin saya aneh kenapa saya bisa jadi sampai demam terus tadi hampir kecelakaan. Kalau itu sampai kecelakaan ya nggak tahu gitu kan. Nabrak membatas tengah gitu kan, lurus kan, tajam itu. Itu kayak akhirnya saya kayak langsung minta tolong ke adalah orang. Dia ngomong kayak saya kan cerita nih yang saya alamin dari tadi seharian kayak gini. Dia ngomong itu perempuan suka sama Mas katanya. Oh gitu. Saya bilang ya kalau memang suka, kalau makhluk seperti itu kan mau ngikut aja, saya bilang gitu. Nggak yang bikin celaka atau bikin saya sakit juga, kata saya gitu kan. Iya, dia suka sama Mas, kata teman saya ya. Dia suka sama Mas, tapi dia pengen Mas ikut ke alam dia. Iya Gitu. Itu yang repot biasanya. Iya, jadi kayak, lo berarti saya harus mati dong, gitu kan. Iya, makanya dari tadi mau dibikin celaka. Lah terus, ini gimana? Dia ngikut sampai rumah, kata saya. Dia langsung bilang, tenang aja Mas. Kan Mas udah ada yang dampingin sebenarnya, kata dia. Ya ini teman saya yang bilang ya, Mas udah ada yang dampingin. Nah yang dampingin ini bisa kok nahan, makanya dia cuma berani duduk di situ, di luar gitu, di ayunan. Paling bentar lagi juga pergi kok, kata dia gitu kan. Ya udah setelah itu, yang saya tanyain kan, lah yang jadi pertanyaan kenapa nggak diusir sama si yang dampingin saya, kata teman saya gitu kan. Oke. Lah teman saya bilang yang dampingin kamu kalau malam Jumat dia nggak lagi sama kamu, kata dia. Loh kenapa? Dia itu lagi kayak apa ya, kata dia, kayak lagi balik ke asalnya gitu. Oke. Saya nggak tahu ya asalnya di mana, saya juga nggak tahu. Kayak dia lagi kayak recover gitulah, kata dia ya. Nah terus gimana dong kalau kayak sekarang ini? Ini yang perempuan udah ganggu banget nih, udah sampai bikin saya demam kayak gini, tadi mau kecelakaan, kata saya. Dan saya bilang, kamu panggil aja. Kalau dipanggil, kamu yang manggil ya, kata dia. Itu nanti datang kok, kata dia. Nah ini kan karena berhubung saya demam, di kamar nggak saya nyalain kipas segala macam tuh. Jendela, pintu saya tutup semua. Saya nyoba manggil Mas Gilang. Manggil ya di hati aja kan, ngomong kayak di batin gitu. Yang saya aneh di situ, tahu-tahu kayak ada angin. Bes, kayak gitu. Kayak ada angin. Setelah itu, langsung sembuh saya. Nggak lama dari itu sembuh? Nggak lama dari itu. Langsung yang tadinya demam, langsung bisa kayak, ya biasa kayak nggak ada sakit. Kira-kira berapa lama waktu itu jaraknya? Waktunya? Sekitar berapa jam waktu itu? Sembuhnya itu ya sekitar 30 menit sampai 60 menit. Wih cepet loh itu langsung. Iya. Makanya saya herannya kenapa kalau emang demam sakit karena saya kurang istirahat, harusnya nggak segitu cepat gitu kan. Iya, minimal tidur dulu. Tidur dulu. Minimal ya kan. Minimal. Ini langsung sembuh 30 sampai 60 menit. Kira-kira segituan. Nah, di situ saya heran tuh Mas Gilang. Nah, setelah itu tuh kejadian-kejadian yang setelahnya itu ini Mas Gilang.
kayak ternyata dia masih coba ngikut terus. Oke, masih nyoba dia. Masih nyoba. Dia masih nyoba ngikut terus. Pernah suatu waktu tuh Pak Komut ini lagi waktu itu mana ya? Ke Jepang. Oke. Lagi keluar negeri lah. Nah, kalau beliau ke luar negeri, otomatis saya kan standby di kantor di Pekalongan. Standby di kantor. Di situ saya dapat tugas suruh nemenin tim audit internal. Tim audit internal ini ada sekitar 4 orang. 4 orang ini dijemputnya ada 3 cabang. Jadi ada satu yang berdua di cabang kota A, kota B, kota C buat ngaudit di kota D. Oke. Kayak gitu. Jadi ini dijemputnya saya satu-satu nih Mas Gilang. Nah yang jemput pertama ini kan 1 orang. Yang sejalur lah. Pas saya jemput, dia udah nunggu di depan kantor nih Mas. Masuk, dia langsung masuk ke mobil. Dia ngomong, loh saya kira tadi udah jemput yang lain, kata dia. Enggak, saya masih sendiri, baru jemput pertama, kata saya kan. Enggak, tadi ada yang naik soalnya di belakang ada orang, kata dia. Bilang gitu ya? Iya, jadi kayak, iya, perempuan apa laki, kata saya kan. Perempuan. Aduh, iya, ngikut. Berarti masih nyoba ngikut, kata saya kan. Maksudnya kalau laki, mungkin yang dampingin saya. Cuman kalau perempuan, ya berarti yang itu, gitu kan. Kayak gitu Mas Gilang. Terus akhirnya paling setelah itu tuh kejadiannya minor nih Mas. Jadi kayak udah di cover sama yang dampingin saya ini. Kayak cuman ngikut-ngikut aja, tapi nggak yang lagi bikin mau celaka akhirnya. Habis itu cerita ini sebenarnya saya mau bawain di podcast saya sebelumnya Mas Gilang, adalah di channel sebelah. Cuman pas saya mau masuk ke cerita ini, itu si makhluk ini, si perempuan ini. Jadi saya kan cerita di podcast sebelah itu udah lama tuh Mas Gilang, di tahun 2023. Oke, 2 tahun yang lalu ya? Iya, jadi udah dari kejadian 2019 sampai 2023 ini udah minor-minor aja nih, nggak ada yang ekstrim lagi. Jadi perempuan ini pas saya mau bawain cerita di podcast sebelumnya, cerita sebelumnya, itu nongol, berdiri aja dia di samping situ, tapi ngeliatin sayanya tuh kayak apa ya, kayak marah, kayak nggak suka. Oke. Kayak nggak mau diceritain di situ Mas Gilang. Nggak jadi tuh, saya di podcast sebelumnya akhirnya saya loncatin cerita itu Mas Gilang. Saya loncatin. Nah, setelah itu selesai nih podcast. Malamnya saya itu main nih Mas Gilang. Malamnya saya main sama temen. Saya sebut nama nggak apa-apa ya Mas Gilang ya? Nggak apa-apa. Saya main sama temen namanya Mas Dede. Itu ke Jati Asih. Oke. Ke Jati Asih. Ke Jati Asih, nyamperin teman kami nih. Teman kami sama-sama orang Pekalongan. Lah si Mas Dede ini kenapa dia ada di Jakarta? Dia abis dari Pekalongan ke Jakarta naik motor. Oh. Jadi pas malam itu saya bilang ayo main aja, besok kamu pulang bareng saya aja ke mana? Ke Pemalang. Kalau saya kan aslinya di Pemalang rumahnya, kalau kerja kan di Pekalongan gitu kan Mas. Akhirnya ya udah yuk main, nyamperin teman kami nih yang sama-sama orang Pekalongan di Jati Asih. Nyamperin, saya tuh nggak expect Mas bilang, dia ternyata tinggal di bekas mebel. Jadi ini rumah bekas mebel kan gede. Bekas mebel gede, di sampingnya tuh tanahnya masih luas. Cuman ilalangnya udah semeteran ada itu tinggi-tingginya. Saya masuk ke situ, jalannya aja di tengah-tengah ilalang tuh. Dia ternyata tinggalnya masuknya lewat belakang sini. Jadi di depan, ini kan jalan ya. Ini di depan, terus masuk di sini dia, di ruang belakang sini. Nah di situ saya sempat penasaran sama satu ruangan. Saya nyoba buka Mas Gilang. Saya nyoba buka. Di situ ada sosok perempuan. Langsung pas saya buka, kayak nggak tahu lah ini siapa, langsung saya tutup lagi kan. Oke. Nah kalau saya di situ kan cuma akhirnya kayak ayo Mas, kita cabut aja lah. Perempuan ini gimana setelannya? Lebih ke merah kalau yang di situ. Oke. Kalau yang tadi yang ngikutin saya kan ya kayak sewajarnya yang apa ya, kunti ya.
Iya, putih gitu. Putih tapi putihnya tuh bajunya tuh lusuh gitu loh Mas. Iya, agak kuning gitu ya. Iya. Ini kayak yang pas saya buka itu merah. Saya juga nggak tahu tuh, kayak pas saya buka kayak nggak boleh mungkin ya. Akhirnya saya tutup. Nah di situ akhirnya kita keluar nongkrong. Terus si Mas Dede katanya, udah saya mau tidur di sini dulu di mebel ini. Lah kalau saya balik dulu nih ke Jakarta Timur, besoknya saya jemput dia buat balik ke Pemalang. Balik ke Pemalang. Nah di sini nih kalau mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kok tadi katanya nggak boleh diceritain, di sini kok diceritain sekarang gitu kan si makhluk ini. Nah kenapa saya akhirnya bisa ceritain ini? Saya pulang nih singkat cerita sama si Mas Dede, pulang bareng sama anak istri saya nih di belakang. Jadi saya bawa mobil, samping saya nyupir, Mas Dede di samping saya, belakang anak sama istri. Gitu kan. Berangkat sekitar jam 5 sore, Mas Gilang, dari Jati Asih. Saya jemput dia tuh ke Jati Asih jam 5 sore, jalan ngobrol nih Mas Gilang. Ngobrol di jalan sampai Cipali itu kita lagi ngomongin yang di mebel. Lagi ngomongin yang di mebel sebenarnya. Lagi ngobrol. Lah Mas Dede ini kan saya ceritain orangnya dulu ya, sosoknya ya, orangnya maksudnya. Dia itu badannya gede Mas Gilang. Gede, rambutnya tapi gondrong. Orang kalau ngelihat dia mungkin kayak Intel kali ya. Kayak gitulah, kayak Cersei gitu. Sangar lah orangnya gitu. Nah, ngobrol masalah yang di mebel. Tentang yang di mebel ada apa aja, segala macam, dia gangguannya apa aja ya. Ya serem sih kalau dia cerita gitu. Cuman pas kita lagi ngobrol-ngobrol di Cipali itu, tahu-tahu dia diem. Si siapa Mas Dede ini? Diem. Kan rambutnya biasanya diikat tuh, yang gondrongnya. Tahu-tahu dilepas sama dia. Dilepas, dia nyisir gini. Kebayang nggak di Cipali, malam saya nyetir, samping saya kemasukan, belakang ada anak sama istri. Terus? Di situ dia cuman nyisir kayak gini lah, kayak pakai tangan gini, tapi nangis. Nangis, kayak nangisnya tuh kayak apa ya, kayak sesenggukan gitu Mas Gilang, kayak lirih lah, nangis lirih gitu. Nangis lirih. Saya kirain bercanda awalnya. Saya kirain ya, karena biasa bercanda kan, saya kirain bercanda. Sampai saya tabok Mas itu. Saya tabok, ternyata beneran. Beneran, akhirnya kayak didoain nggak keluar-keluar gitu kan. Saya sambil nyetir nih. Sambil nyetir udah yang rest area. Jadi saya di situ tuh Cipali yang udah ngelewatin rest area terakhir Mas Gilang. Jadi rest area berikutnya itu ada di Kanci, Cirebon. Ya kan? Di Pali Kanci itu. Itu berasa jauh banget rasanya tuh di situ. Nah, kayak di situ tuh saya kan nanya istri, ini harus diapain? Ya kalau dibilang panik banget saya. Saya khawatirnya kalau tahu-tahu dia apa ya? Ekspresif gitu kan masukannya. Ini di jalan tol maksudnya gitu kan. Akhirnya kayak tanyain aja kali ya, saya gituin. Malah jadi penasaran saya akhirnya kan, ini yang masuk siapa gitu loh. Nah disitulah saya tanyain, intinya gini, pas saya tanyain awalnya, dia nanya apa, bilang dia dari Solo, ya kayak gitu. Tapi sebelumnya udah pernah cerita belum sama Mas Dede tentang yang Solo ini? Belum pernah. Belum pernah. Mas Dede jadi gini, kemarin pas saya mau podcast ke sini, ke Lonceng, saya mau ceritain di Solo, dia malah kaget kalau saya punya cerita itu di Solo. Belum pernah sekalipun. Oke. Jadi dia ngomong dari Solo, terus saya tanyain di situ, maksudnya apa? Mau ke sini, saya gituin Mas Gilang. Saya tanyain maksudnya apa. Dia cuman akhirnya malah nangis, malah nyeritain masa lalunya dia. Yang nggak expect banget kan, masuk Mas Dede nggak tahu cerita saya yang tadi di Solo, kok dia malah tahu masa lalu si makhluk ini gitu kan. Disitulah akhirnya kayak ini aja ya, FYI aja ya, saya itu dulunya saya sering lihat makhluk-makhluk kayak gitu percaya, cuman kalau kesurupan saya belum pernah lihat di depan mata sendiri. Nah di situ akhirnya saya
baru ngeliat tuh di samping saya sendiri gitu kan. Dia nyeritain masa lalunya, ternyata si makhluk yang di Solo ini itu dia pernah ngekos di situ. Oke, dia bilang gitu. Pernah tinggal di kamar yang sama yang saya tinggalin di Solo. Jawab nih. Tinggal di situ. Nah, di situ sebenarnya dia tinggal sama gimana ya? Berat juga ceritainnya soalnya Mas, sedih ininya. Dia tinggal sama lakinya. Pasangan muda lah. Pasangan muda. Belum lama nikah. Akhirnya dia hamil nih Mas. Ya seneng dong hamil. Cuman di situ dia cerita bahwa pas dia ngelahirin itu dia nggak selamat. Oh, dia bilang gitu. Iya. Kata dia, saya mirip suaminya. Saya juga kan nggak tahu ya, maksudnya. Akhirnya cuma saya tanya, suamimu emang kemana? Saya gituin. Ya, dia nggak pernah nemuin karena dia udah meninggalnya terakhir masih tinggal di situ ya, walaupun meninggalnya di rumah sakit. Ya kan terakhir tinggalnya di kos itu, di kamar itu. Nah setelah itu si suami ini nggak di situ, pergi gitu loh. Setelah si istri meninggal gitu kan. Nah akhirnya pas saya masuk dikiranya saya suaminya. Oke. Dan dia mungkin mau nanyain anaknya kemana di situ. Ya akhirnya di situ saya jelasin bahwa memang saya bukan suami kamu. Saya bukan suami kamu. Saya cuman kerja dan tinggal di situ. Jadi tolong jangan ganggu saya lagi, kata saya gitu kan. Jangan ganggu saya. Kamu sama saya kan beda alam. Jangan bawa saya ke alam kamu, saya juga nggak bakal bawa kamu ke alam saya. Dari situ kayak sedih sih Mas. Di situ saya dengar ceritanya kalau ini, saya bilang kayak, kamu tolong keluar dari teman saya gituin. Saya cuma minta tolong kamu keluar dari tubuh teman saya. Ini saya sambil nyetir ya, sambil nyetir. Kamu mau turun di sini atau mau terserah kemana, tapi tolong jangan ganggu saya lagi, saya gituin. Nah di situ setelah saya bilang gitu, dia berhenti nangisnya. Ceritanya kan dia sambil sesenggukan, dia ngomong tapi sambil yang gimana ya, nangis ngelirih gitu. Terus akhirnya kayak si Mas Dede ini yang dari tadi masih ngomong sambil gini, tangannya tahu udah turun. Tek. Turun tapi dia masih diem Mas, masih yang diem, nggak yang ngomong apa-apa. Nah setelah itu nyampe lah di rest area yang Palikanci. Pas nyampe di rest area Palikanci, si Mas Dede ini masih diem nih, masih diem. Diemnya tuh gini Mas, duduk. Nggak yang orang sewajarnya lah. Di situ langsung saya tepuk-tepuk ditepuk lah pundaknya gitu, dia langsung bangun di situ tuh. Dianya malah bingung. Saya tadi tidur apa udah nyampe mana ini sekarang gitu dia. Oh, dia nggak tahu ya? Nggak tahu dia. Terus dia bingung, yang teman saya itu bingung, si Mas Dede itu. Matanya pedes. Jadi Mas Dede ini pas bangun itu matanya pedes, kayak abis nangis kan kita pasti pedes ya matanya ya, kayak perih gitu kan. Ini kenapa mata saya pedes, perih gitu? Hah, dia nggak sadar. Ya iya sih, maksudnya ya udah ngopi dulu ya, ngopi. Di situ saya belum berani cerita karena masih di tol ya, masih malam. Nah pas akhirnya udah singkat cerita nyampe rumah di Pemalang, rumah saya bilang ke Mas Dede, kamu nginep di rumah saya dulu aja ya, kayak gituin. Ntar malam tidur sama saya, ntar saya ceritain. Besok pagi bangun saya ceritain, kayak gitu ya. Di situ saya baru ceritain kalau dia ternyata kemasukan. Nah, gitu. Iya. Berarti sekarang di Cipali dong tuh cewek. Nggak tahu Di deh. Kanci. Di area kali. Iya, di rest area dong itu dia. Lah kan terakhir diusir sama masnya. Cuman yang aneh itu gini Mas, di Kanci itu di rest area. Nah, Si Mas Dede itu kan orang sesangar-sangarnya dia nggak pernah ngomong
tinggi sama saya, nggak pernah, apalagi bentak ya. Nggak tahu mungkin kayak segen apa gimana kan. Dia nggak pernah ngomong dengan nada tinggi, apalagi bentak. Di kanci itu, pas saya ajak turun, itu dia nggak mau. Udah ayo ngopi gitu kan saya tadi bilang. Ngapain sih mas ngopi di sini katanya. Dia bentak saya di situ. Dan ternyata di situ dia belum sepenuhnya pergi tuh. Oke, masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah, tapi setelah itu kayak udah ya turun ngopi, saya turun, saya pesenin kopi. Nah di situ saya suruh cuci muka tuh dia tuh. Oke. Di situ baru mulai sadar tuh full. Iya, berarti sekarang di kanci cowok itunya. Si ceweknya ketinggalan, cewek Solo tuh. Bingung dia mau balik ke Solo. Gak apa-apa, biarin naik bis saya nanti. Iya. Anjir. Kok ngikut gitu ya? Masih Iya. ya? Ternyata gara-gara itu jawabannya. Gara-gara itu. Tapi kalau nggak si Mas Dede kesurupan nggak tahu ya alasannya kenapa ya? Nggak tahu. Mungkin saya juga belum berani cerita gitu ke sini. Nah, itu kan berarti Mas ya, selama di perjalanan itu kan kesurupan itu. Iya. Si Mas Dede nih. Iya. Anak sama istri di belakang. Iya. Mereka gimana itu? Nah, kalau anak itu saya langsung kasih HP. Oh. Jadi anak saya kan 2 nih, langsung saya kasih HP saya 1, HP istri 1. Jadi biar udah kamu main HP aja gitu. Lah kalau istri itu mungkin kalau yang udah denger podcast sebelumnya udah nggak heran dengan hal kayak gitu. Karena memang dia lebih peka dari saya malah gitu. Kan. Jadi udah nggak yang panik atau apa, malah enggak. Oh, santai dia. Santai, malah dia yang narik tangan saya buat megang ke pundaknya buat doa-doain apa segala macam. Ternyata emang ya nggak mempan juga gitu. Karena memang dia bukan yang bukan yang mau bikin celaka mungkin di situ atau gimana gitu. Untung anak masih pada kecil-kecil ya. Iya. Nah, ini ada yang kelupaan satu, Mas. Jadi ada momen yang tadi gangguan minor itu yang bikin saya serem itu, saya pernah di rumah. Ini nggak apa-apa ya saya masukin ya? Nggak apa-apa. Di rumah itu di ruang tamu, saya lagi ngobrol sama istri sama anak-anak. Main lah, anak-anak main ya biasa ya. Kalau saya sama istri lagi ngobrol. Si anak saya yang gede ini yang cewek, tahu-tahu ngomong nyetuk. Ini malam nih, habis jam 8-an lah. Ngomong gini, ayah itu jadi kan kursinya kan sofanya ada kotak ya. Di situ siapa? Di sebelah sana. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Kan cuma ada ayah sama ibu di sini. Itu ada tante di situ kata dia gitu. Tante siapa? Si anak saya kan perempuan. Langsung tantenya begini, rambutnya anak saya tuh diturunin. Jadi diperagain, bener-bener diperagain. Itu yang bikin saya kayak, wah ya gangguannya ternyata sampai anak saya aja ngeliat ternyata gitu. Ya kalau anak kecil kan malah lebih ini kan, bisa lebih ngeliat. Terus sekarang kabar itunya kosannya gimana itu? Masih ada ya? Kosan yang di Solo itu? Harusnya masih ada ya? Kosnya masih. Malah pas saya udah nggak di Solo itu sempat diundang pas anaknya nikahan, anaknya bapak kos. Oh. Gitu. Ya saya nggak mau nyebutin daerahnya sama kosnya ya, takut. Iya jangan. Inilah. Ada lagi nggak yang minor-minor? Maksudnya di rumah gimana Mas? Kalau yang minor paling yang anak cowok, yang cewek, yang cowok kecil tuh, yang masih di bawah, yang adiknya inilah. Kenapa itu? Dia kalau ke kamar mandi, jadi kalau rumah saya kan kamar mandinya tuh di beda ruangan, jadi harus buka pintu dulu. Nah di situ ada kamar mandi, itu outdoor, tapi masih di lingkup satu rumah, di satu kotak rumah gitu. Itu anak saya kan kencing tuh, malam mau tidur biasa saya suruh kencing dulu, umur 3-4 tahun waktu itu masih. Kencing ke kamar mandi, dia ke sana sendiri. Terus saya kan mau ke belakang, mau ngambil minum. Anak saya lagi ngomong. Jadi yang laki, ini anak saya yang laki ya. Tahu-tahu kayak, iya bu kenapa ibu gitu kan. Kayak ada yang manggil gitu. Oh. Padahal istri saya di kamar. Kamar saya kan di depan. Nah saya jalan ke belakang mau ngambil minum gitu kan. Sekalian nengok anak kan. Nah dia malah lagi kayak ada yang manggil. Kayak itu paling minor-minornya gitu sih Mas Gilang. Ibu. Oke. Berarti aman ya sampai sekarang nih Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nah, kalau kayak gitu-gitu ribet juga Mas, ganggu Mas. Iya. Apalagi kita punya istri punya anak ya kan. Yes, sempat ketar-ketir juga tadi pas kesini kan.
Bener. Iya kan pas maghrib juga saya ke sini tadi. Apalagi sini. Ya. Ya sini nyaman kok Mas. Kalau siang, Nyaman. kalau malam aja ya Iya. kayak creepy. Iya. Oke, ini thank you Mas ya udah nyeritain Sama-sama, ini Mas sama sahabat lonceng dan sama aku, makasih banget udah menyeritain ini. Kita ketemu di Semarang ya kan akhirnya, dan buat sahabat lonceng juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jangan lupa nih, dan jangan lupa di like juga pokoknya videonya. Dan yang mau cerita juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mas Irul juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.